Yesus Sekolah Minggu di udara bareng Kriwil dan Kak Desi. Yeay! Merdeka, merdeka, merdeka! Ih, Kriwil, merdeka apa sih? Memangnya Kriwil melawan penjajah, teriak merdeka-merdeka begitu? Waduh, Kak Desi, bagaimana sih Kak Desi? Kita kan memang sudah merdeka dari penjajahan Kak selama 79 tahun. Wow, gimana sih Kak Desi nih? Jadi sekarang kita harus bersyukur karena bisa menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan atas bangsa kita, Kak. Oh begitu. Ya, merdeka bangsa Indonesia. Oke, Kriwil. Iya, Kak Desi ngerti kok. Tapi kita kan mau ibadah sekolah minggu, Kriwil. Iya. Kapan mulainya dong kalau Kriwil ngoceh terus? Tenang Kak Desi. Tenang teman-temanku semuanya. Kita akan segera mulai ibadah kita. Apakah teman-teman sudah siap semua? Tentunya sudah siap dong, Kriwil. Ini kan kita lagi nungguin Kriwil. Iya. Oke, kita berdoa ya. Kak Desi, berdoa ya. Oke, semuanya sikap doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Oke. Teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini ya. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita semua adalah anak-anak pemenang. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, aku mau. Ku mau taat firman Tuhan. Ya, aku bisa. Menang bersama Yesus.
Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Sehat? Diberkati Tuhan? Merdeka! Kita semua adalah umat pemenang. Yes, amin, amin. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Ada yang tahu? Keberapa? Ke-79 tahun teman-teman ya. Nah, kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan terhadap bangsa kita yang tercinta ini. Kalau sampai saat ini, bangsa Indonesia masih boleh tetap eksis, bahkan dikenal oleh banyak lagi bangsa-bangsa yang lainnya di seluruh dunia. Wah, kita bersyukur. Semuanya itu hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Teman-teman pernah berdoa untuk bangsa kita? Bersyukur untuk bangsa kita? Kalau belum, nanti kita sama-sama berdoa ya. Oke, yuk kita mau berdoa. Siapkan hatimu juga, karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh berada Tuhan di bangsa yang luar biasa, bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kiranya Tuhan, kami minta, kami berdoa, biarlah Tuhan akan terus menolong bangsa kami. Biarlah Tuhan akan terus memberkati bangsa kami. Sehingga Tuhan, bangsa ini Tuhan boleh maju, boleh terus berkembang Tuhan, menjadi satu bangsa yang diberkati. Dan menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Tuhan memberkati keberadaan kami juga di dalam bangsa ini ya Bapa. Tuhan menempatkan kami atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan akan menolong supaya kami juga boleh membawa satu kemajuan, berkat untuk memajukan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, pimpin kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati Tuhan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. Nah, teman-teman, berkaitan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? 79. Kita mau sama-sama belajar tentang kemerdekaan, teman-teman ya, atau kemenangan di dalam Tuhan. Wah, judul cerita kita hari ini adalah Aku Anak Pemenang. Aku Anak Pemenang. Coba teman-teman ulangi, bisa katakan ke sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Aku anak pemenang. Siapa anak pemenang? Aku. Siapa anak pemenang? Saya. Siapa anak pemenang? Saya ya. Boleh aku, boleh saya ya. Siapa anak pemenang? Saya. Oke. Kita akan belajar dari cerita Daud melawan Goliat ya teman-teman. Wah, seru banget pastinya. Kita simak baik-baik ya cerita berikut ini. Oke. Kita mau buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58 teman-teman. Oke. Teman-teman buka Alkitabnya ya. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Nah, teman-teman nanti baca keseluruhan ayatnya ya. Kak Vita sampaikan dalam bentuk cerita. Untuk teman-teman yang masih kecil ada videonya ya. Teman-teman simak baik-baik videonya. Oke. David and Goliath. Many years ago, Israel had a big problem. Really? What was it? Their enemy came to attack them. That is a big problem. So, King Saul, the leader of Israel, sent out a messenger to ask for help throughout the land. The messenger passed by a town where a man named Jesse lived with his big, strong sons. The Philistines are attacking, and King Saul needs brave and mighty men to fight. Well, when Jesse's sons heard that, they said, Brave and mighty? That's us! So off they all went, all except for their little brother, David, I take care of the sheep. David was too young and too small to go to war. So, instead of fighting, David brought food to his brothers. One day, while he was visiting them,
David saw a big, huge Philistine. Was he one of the Philistines attacking Israel? Yes, and his name was... Goliath. I'm the baddest, biggest, strongest guy around. The Philistine leader said, If your strongest man can beat our strongest man, we will be your slaves. But if our strongest man can beat your strongest man, you will be our slaves. The Israelite soldiers were really scared. But someone had to fight Goliath. Who's brave enough to fight? I will. You? You're just a kid! God has helped me save our sheep from a lion and a bear. And God will help me save Israel from Goliath and the Philistines. Well, it sounded, Crazy! but no one else volunteered. So, King Saul said, All right, here, use my sword. It's too heavy. I'll just use this. A slingshot? I use this slingshot to protect my sheep from lions and bears. And I'll use it to protect us from the Philistines. Then David picked up 5 smooth stones and walked out onto the battlefield. He was such a nice kid. Israel announced that they were sending their champion out to meet Goliath. So the giant Philistine turned to meet him. Where is he? Right here. You? I'm going to feed you to the birds. Goliath! 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 David must have been so scared. Maybe, but David trusted God and said, This is God's battle. Oh, yeah? Well, this is my spear. You come at me with your big spear and strong armor, but I come with the power of my big, strong God. And just then, David slung a stone through the air and hit Goliath right Between the eyes! Uh-oh. So Israel was safe. And who did God use? Not big, strong King Saul or his army. Not Jesse's warrior sons. It was David because he trusted God. And when we trust God with everything, God can use us to do amazing things. Even if we are small. That's right. Oke, gimana? Sudah melihat videonya dengan baik? Seru kan ceritanya? Tentang siapa? Tentang Daud ya teman-teman. Wah, teman-teman tahu banget nih ceritanya tentang Daud ya kan. Daud melawan Goliat. Wah, seru banget. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Daud. Iya benar. Ngapa bisa ya? Daud kan kecil banget. Daud kan masih sangat muda, ya kan? Sedangkan Goliat sangat besar. Goliat adalah raksasa yang sangat besar. Mengapa Daud yang masih kecil itu, Daud yang sangat muda itu bisa melawan bahkan mengalahkan Goliat dan Daud menjadi seorang pemenang? Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Nah, yuk sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan ya, teman-teman ya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita Daud melawan Goliat? Apakah itu berarti kita boleh melawan atau membunuh setiap orang yang jahat sama kita? Bukan begitu ya teman-teman. Nah, Daud bisa memperoleh kemenangan dan menjadi seorang champion, juara atau pemenang karena, kita mau belajar 3 poin ini. Oke teman-teman ya. Yang pertama, ya, kenapa Daud bisa menjadi seorang pemenang? Ya, karena Daud mengenal Tuhan dengan baik. Ya, kita juga bisa menjadi seorang pemenang kalau kita mengenal Tuhan dengan baik. Ya, kita bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 26 ya. Yuk baca. Berkatalah Daud, siapakah penyembah berhala itu? Nih Daud ngomong nih ya sama pasukan Israel yang saat itu ya sedang melihat bagaimana Goliat itu mengolok-olok pasukan Israel. Wah, berkatalah Daud, siapakah penyembah berhala itu sehingga ia dibiarkan untuk terus saja menghina Allah yang hidup serta pasukannya. Ya, perhatikan ya. Daud bilang apa? Siapa itu mereka?
ya, penyembah berhala itu. Kok berani-beraninya menghina siapa? Menghina Allah yang hidup, ya. Daud bilang apa? Daud bilang Daud menyebut Allah sebagai Allah yang hidup, ya. Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah, ya. Dia menyebut Allahnya dengan sebutan Allah yang hidup karena dia kenal siapa Allah yang dia sembah, ya. Di ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37 dipertegas lagi sama Daud, ya. Daud mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Dia bilang, siapa yang berani menghina Allah yang hidup? Wah. Ya. Ketika Daud menyampaikan itu, ketika Daud menyebutkan itu, ketika Daud berbicara itu, teman-teman, itu nggak asal bicara dia, nggak mengarang cerita dia, ya. Tapi Daud berkata, ya, Daud berbicara karena dia tahu betul, dia kenal betul, dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, ya. Dia kenal betul siapa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati, Tuhan yang tidak diam saja, Tuhan yang bukan patung, ya, bukan berhala, bukan patung, tapi Tuhan yang hidup. Sehingga dia berani berkata seperti itu. Jangan berani-berani menghina Tuhan yang hidup, karena Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar? Apa teman-teman sudah mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Kalau ditanya, Tuhan kamu siapa sih? Tuhan kamu siapa? Siapa ya Tuhanku ya? Aduh, yang itu loh, yang rambutnya panjang kali. Bukan gitu jawabnya, ya. Siapa Tuhanmu? Wah, Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ya kan? Tuhan yang melakukan segala mukjizat, ya kan? Tuhan yang ajaib, ya. Itu berarti kita mengenal siapa Tuhan kita, ya, seperti Daud mengenal Tuhannya dengan baik. Nah, teman-teman, ya, Allah kita adalah Allah yang hidup, yang dahsyat, yang berkuasa untuk menolong kita. Dia bukan berhala seperti patung yang disembah tapi tidak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Allah kita adalah Allah yang hidup. Oke. Jadi yang pertama apa? Kita harus mengenal Tuhan dengan baik kalau kita mau menjadi anak pemenang, ya. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan, teman-teman. Mengandalkan Tuhan, ya. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, ya. Daud, ya, itu sangat mengandalkan Tuhan. Ya, kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Wah, ayo buka Alkitabnya. Kak Vita ini baca dari terjemahan sederhana Indonesia, ya, teman-teman, ya. Mungkin teman-teman yang ada gadget HP bisa cari terjemahan sederhana Indonesia, ya. Kalau di Alkitab dalam bentuk buku tulisan belum ada yang perjanjian lamanya, ya. Baru perjanjian barunya, ya. Yang sudah ada perjanjian baru. Nah, ini perjanjian lamanya tapi sudah ada di HP, ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Oke. Tetapi Daud menjawab, kamu itu gue lihat kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Ya, tetapi aku tuh Daud mendatangi kamu atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah pasukan Israel yang sudah kamu hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan kamu serta memenggal kepalamu, mayatmu dan mayat para tentara Filistin akan menjadi makanan burung-burung dan binatang-binatang liar sehingga seluruh dunia tahu bahwa Israel melayani Allah yang hidup. Wah, luar biasa ya Daud, ya. Teman-teman, ya. Daud bilang apa? Kamu Goliat itu, yang raksasa besar itu, mendatangi Daud dengan apa? Dengan banyak senjata, ya. Tuh, kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi Daud mendatangi, ya, orang Filistin itu dengan apa?
dengan nama Tuhan semesta alam. Daud mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan persenjataan yang dia punya. Ya, dia nggak punya apa-apa. Bahkan pakai pedang aja, dia mau bawa pedang ya, dia coba mengangkat pedangnya aja, dia nggak kuat dong, pedangnya terlalu besar ya. Disuruh pakai pakaian perlengkapan senjatanya ya, perlengkapan untuk peperangannya ya, nggak kuat dong kebesarannya. Dari baja semua dia nggak bisa jalan malah ya, sulit ya kan. Dia nggak pakai apa-apa, dia tidak pegang senjata apa-apa, tapi dia mendatangi Goliat dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Itu artinya apa teman-teman? Daud mengandalkan Tuhan ya. Daud mengandalkan Tuhan ya. Dia tahu, dia menyadari bahwa dirinya nggak mampu kalau bukan karena Tuhan. Nah teman-teman ya, Goliat datang dengan kekuatannya ya, tapi Daud datang dengan kekuatan dari Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Nah teman-teman pernah nggak merasa tidak mampu ketika menghadapi satu tantangan atau satu masalah ya, mungkin di sekolah atau mungkin di rumah atau mungkin di mana saja ya. Pernah nggak kalian merasa, aduh ini terlalu berat kak, sulit kak, nggak bisa kak gitu ya. Mungkin ada pelajaran subjek tertentu yang kalian sulit untuk mengerti ya, sampai aduh pusing deh kak, gimana ya caranya ya supaya aku bisa, kenapa ya nilaiku ya kok tidak naik-naik ya, kok segitu aja ya, atau semakin turun ya. Kalian berjuang ya, kalian struggle ya, kalian menghadapi satu raksasa yang sangat besar ya kan. Mungkin kalian susah sekali beradaptasi di sekolah baru, di kelas yang baru, dengan teman-teman yang baru. Wah sulit kali, dan kalian merasa aduh sangat kesulitan ya. Atau mungkin banyak orang yang membuli kamu, merendahkan kamu, sehingga kamu menjadi pesimis ya dengan hidup ini. Oh teman-teman, jangan ya, jangan sampai gitu ya. Teman-teman ingat ya, bersama Tuhan kalian bisa melakukan segala perkara. Dia Allah yang selalu ada bersama kita dan memampukan kita ya untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Yes? Benar? Benar teman-teman ya. Jadi teman-teman harus terus mengandalkan Tuhan. Ya, karena untuk menjadi seorang pemenang kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, yang ketiga, kita harus melakukan perintah Tuhan. Untuk menjadi seorang pemenang, kita harus melakukan perintah Tuhan. Teman-teman bisa baca di ayat 49 sampai 50 ya, 49 sampai 50 ya. Daud mengambil sebuah batu dalam tasnya dan memasangnya pada umbannya. Lalu ia mengayunkan umban dan melontarkan batu itu tepat pada sasarannya. Batu itu terbenam di dahi Goliat sehingga ia terjatuh dengan muka menghadap ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan dan membunuh Goliat hanya dengan umban dan sebuah batu tanpa memegang pedang. Wow, apa yang Daud lakukan teman-teman? Daud melakukan perintah Tuhan ya, hanya dengan umban dan sebuah batu tanpa memegang pedang. Ya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Mengapa Daud menjadi seorang pemenang? Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Walaupun dia cuma punya umban, dia cuma punya batu, dia nggak pegang pedang. Tapi kenapa Daud bisa menjadi seorang pemenang? Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia melakukan perintah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya teman-teman ya. Sekarang apa yang teman-teman punya untuk mengalahkan raksasa yang ada di depanmu? Ya, tahu raksasa yang ada di depanmu? Ya, Kavita sudah singgung tadi. Ya, raksasa itu bisa berarti apa? Tantangan di sekolah, ya kan? Kesulitan yang kamu hadapi di sekolah, masalah di rumah, ya, mungkin dengan saudaramu, dengan mama papa, atau mungkin sakit penyakit, ya, atau mungkin kekurangan, ya, dalam hal ekonomi yang dihadapi papa dan mamamu. Itu adalah raksasa yang kalian mungkin hadapi, ya, yang saat ini mungkin kalian hadapi. Ya kan? Terus apa yang kalian punya supaya kalian bisa menghadapi raksasa yang besar itu? Apa yang kalian miliki supaya kalian bisa mengalahkan raksasa yang ada di depanmu itu? Apa? Apa yang kalian punya? Apa yang kalian miliki? Ada? Tidak ada? Nggak punya. Kak, aku nggak punya apa-apa. Teman-teman,
Daud tidak punya apa-apa. Dia cuma punya umban dan batu yang ada di dalam tasnya. Tapi dia pakai dengan pertolongan Tuhan. Ya, dia melakukan perintah Tuhan. Kavita yakin yang dia lakukan adalah perintah Tuhan. Ya, nah kita merasa mungkin kita nggak punya apa-apa, ya, tapi kita punya firman Tuhan. Kita punya firman Tuhan, teman-teman, ya. Firman Allah, ya, dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, lebih tajam dari pedang lebih tajam dari pedang, teman-teman, firman Tuhan itu. Jadi, apa yang kalian punya untuk kalian bisa menghadapi segala masalah yang besar di depan kalian? Firman Tuhan. Ya, kalian, Kavita juga, kakak-kakak semua, kita punya firman Tuhan. Kita bisa melawan apapun yang ada di depan kita, sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita dengan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, teman. Ya, firman Tuhan itu ada untuk dilakukan. Oke, dibaca bagus banget, dihafal, keren banget, luar biasa ya. Anak-anak CK itu pinter banget menghafal ya, keren. Tapi jangan lupa, yang terpenting adalah firman Tuhan harus dilakukan. Sehingga firman Tuhan itu powerful, berdampak buat hidupmu, dalam hidupmu. Firman Tuhan itu berkuasa di dalam hidupmu. Oke? Ya, kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Oh, gampang Kak, mengasihi orang lain mah. Kita kasih aja, kita beri ya orang-orang, kita kasihi orang-orang yang baik sama kita. Kan itu mengasihi, betul. Ya, tapi jangan lupa firman Tuhan juga berkata apa? Kasihilah musuhmu. Mudah enggak? Gampang enggak? Enggak gampang, susah itu, sulit itu. Apa ada yang bisa melakukan mengasihi musuh kita? Orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah bikin kita kesel, orang yang bikin kita sebel, ya kan? Tapi kita harus mengasihi mereka. Sulit, tapi harus dilakukan. Ya kan? Oleh karena itu kita bisa disebut sebagai anak pemenang. Oke teman-teman, jadi anak pemenang adalah apa? Anak yang mengenal Tuhan dengan benar. Anak yang apa? Mengandalkan Tuhan. Anak yang apa? Anak yang melakukan perintah Tuhan. Oke, amin, haleluya. Yes, lakukan kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Siap Kak? Oke, mantap. Ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 5 ayat 4 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yes. Siapa anak pemenang? Saya. Siapa anak pemenang? Aku. Siapa anak pemenang? Saya. Yes, kita semua adalah anak pemenang. Luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa ya teman-teman. Oke. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya menjadi anak-anak pemenang di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami mau terus Tuhan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan benar ya Bapa. Dan kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun Tuhan yang kami hadapi di dalam hidup ini ya Bapa. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatunya. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mau terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami sungguh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mau melakukannya. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh hidup menjadi berkat. Biar firman Tuhan berkuasa hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan menolong kehidupan mereka, Tuhan akan menolong dan memakai kehidupan mereka, sehingga sungguh hidup mereka Tuhan, sungguh dapat
diubahkan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati orang tua mereka dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur, kami bersyukur untuk kami juga boleh merayakan Tuhan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang tercinta ini. Biar terus Tuhan yang akan menolong, melawat bangsa kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sudah dong, Kriwil. Nah, bener kan Kak Desi? Hari ini kita belajar tentang anak yang menang. Anak pemenang, Kriwil. Iya. Pokoknya tentang menang-menang gitulah. Kan sama dengan merdeka, Kak Desi. Iya, benar, Kriwil. Menjadi anak pemenang berarti kita adalah anak-anak yang sudah merdeka dari ikatan dosa. Kita harus berani melawan dosa, tentunya dengan kekuatan dari Tuhan ya. Sehingga hidup kita boleh menjadi pemenang setiap harinya, Kriwil. Haleluya. Amin. Iya. Nah, teman-teman harus lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Betul. Jangan hanya didengar, tapi juga harus dilakukan. Betul sekali. Nah, Kak Desi, Iya. aktivitas kita apa minggu ini? Oh iya, bener, kita ada aktivitas teman-teman. Teman-teman bisa kirimkan video lomba HUT RI ya teman-teman, yang teman-teman ikuti di tempat masing-masing. Nah, kami siapkan hadiah loh bagi teman-teman yang mengirimkan videonya yang paling cepat. Ya, ayo segera kirimkan ya teman-teman. Kriwil juga boleh loh. Oh, Kriwil boleh ya? Iya, boleh banget. Oke, Kak Desi. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Merdeka!